Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan Jumat kemarin, IHSG ditutup turun 0,06% ke angka 6.405. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa-analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham WG. WG pada perdagangan Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 402. Bisa kita perhatikan di grafik, sebelumnya WG sempat uptrend dan 2 minggu terakhir ini bergerak sideways, dengan support berada di harga 390 dan resisten berada sekitar harga 425, sekitar daerah sini. Garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat bandar melakukan sedikit distribusi pada perdagangan Jumat kemarin. Sedangkan dari data pergerakan asing, 3 minggu terakhir ini asing masih terus mengakumulasi saham ini. Dari data yang ada, saya melihat WG masih berpeluang untuk turun menuju support di harga 390. Jika support ini bertahan, maka WG akan rebound dan naik kembali menuju resisten di harga 425. Untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, sebaiknya tunggu sekitar garis support di harga 390. Jika garis support ini terlewati, maka WG akan mulai downtrend untuk jangka pendek dan berpeluang untuk turun menuju support kuatnya di harga 358, tepat di garis EMA 50. Jadi saat ini sebaiknya amati dulu saham WG. Berikutnya saya akan menganalisa saham HMSP. HMSP pada perdagangan Jumat kemarin ditutup naik 2% lebih ke harga 3.610. Bisa kita perhatikan di grafik, setelah HMSP gagal bertahan di atas garis support EMA 150, sahamnya turun lumayan tajam. Dan pada Jumat kemarin mulai terlihat adanya kenaikan. Kenaikan ini belum mengkonfirmasi bahwa saham HMSP akan mulai rebound, karena garis MACD masih mengarah ke bawah. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat bandar sudah mulai masuk mengakumulasi saham ini. Sedangkan asing masih terlihat terus mendistribusikan saham ini. Dari data yang ada, peluang HMSP untuk turun masih sangat besar. Masih ada satu resisten di harga 3.650. Selama HMSP belum berhasil menembus resisten ini, peluang untuk turun masih sangat besar. Jadi untuk teman-teman yang mau entry membeli saham ini, sebaiknya tunggu adanya konfirmasi HMSP telah berhasil naik di atas resisten di harga 3.650. Jika resistennya berhasil terlewati, maka HMSP akan melanjutkan kenaikan menuju resisten berikutnya sekaligus resisten kuatnya di harga 3.780, tepat di garis resisten EMA 150 yang telah beberapa kali gagal dilewati oleh HMSP. Saham ini sebaiknya untuk di swing trade aja, karena peluang untuk uptrend masih sangat kecil. Saham berikutnya akan dianalisa adalah saham ICBP. Hari Jumat kemarin ICBP ditutup bertahan di harga 9.050.
Bisa kita perhatikan di grafik, setelah saham ICBP turun tajam, dalam 1 minggu terakhir ini saham ICBP bergerak sideways dengan support berada di harga 9.000 dan resisten berada di garis EMA 150 di sekitar harga 9.650. Garis MACD saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada perdagangan Jumat kemarin. Sedangkan asing juga terlihat masih terus mendistribusikan sahamnya dengan jumlah besar. Dari data yang ada, saya melihat ICBP masih berpeluang untuk mencoba melewati support di harga 9.000 minggu depan. Jika support ini gagal bertahan, maka ICBP akan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di sekitar harga 8.500, sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham di harga atas, sebaiknya cut loss apabila support di harga 9.000 terlewati. Karena saham ICBP akan sangat downtrend jika menembus harga 9.000. Dan untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, sebaiknya trading jangka pendek aja. Bisa tunggu di sekitar garis support di harga 9.000 atau di sekitar garis support di harga 8.500. Tapi untuk trading jangka menengah atau untuk hold lebih lama, sebaiknya jangan dulu. Karena saham ICBP saat ini masih sangat downtrend. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BRPT. BRPT pada perdagangan Jumat kemarin masih melanjutkan kenaikan dan ditutup naik 3% lebih ke harga 4.060. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini BRPT masih sangat uptrend. Dan garis MACD juga masih mengarah ke atas. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi dengan jumlah besar. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat dengan sangat jelas, asing masih terus mengakumulasi saham ini dengan jumlah besar. Melihat data yang kita dapat, peluang BRPT untuk melanjutkan kenaikan dalam jangka menengah masih sangat besar. Tapi untuk beberapa hari ke depan, BRPT berpeluang untuk terkena taking profit jangka pendek. Penurunan sementara ini bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang mau membeli saham ini. Untuk saat ini sebaiknya jangan dikejar di harga sekarang. Teman-teman bisa tunggu saham ini pullback di sekitar harga 3.600 atau di harga 3.900. Di sekitar daerah sini. Atau paling dekat di sekitar daerah sini. Untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham di harga bawah, saham ini masih sangat layak untuk di hold karena garisnya masih sangat uptrend. Berikutnya saya akan menganalisa saham ERA. ERA pada perdagangan Jumat kemarin ditutup naik 0,61% ke harga 1.630. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini ERA masih sangat downtrend dan telah turun menyentuh garis support di harga 1.600. Saya sempat membuat video analisa khusus tentang ERA pada video sebelumnya. Saya menjelaskan ERA lebih berpeluang untuk turun menuju support di harga 1.600. Dan saat ini ERA telah berhasil turun menuju target pertama di harga 1.600. Setelah menyentuh garis 1.600, saat ini saham ERA mulai rebound. Sekarang kita coba lihat kenaikan ini hanya berlangsung sementara atau masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan minggu ini. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat bandar masih terus mendistribusikan saham ini. Sedangkan asing dalam 1 minggu terakhir ini telah terlihat mulai masuk mengakumulasi saham ini. Dari data yang ada, ERA masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan minggu ini dan naik menuju resisten di harga 1.750.
Tapi selama resisten di harga 1750 ini belum berhasil terlewati, maka ERA masih berpeluang untuk melanjutkan penurunannya karena belum mengkonfirmasi bahwa garis downtrendnya telah patah. Jadi saat ini sebaiknya trading jangka pendek aja. Spekulatif buy di sekitar harga 1600 dan take profit di sekitar harga 1740 sampai 1750. Dan apabila garis support di harga 1600 ini terlewati, maka ERA akan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di harga 1450. Berikutnya saya menganalisa saham BMRI. Hari Jumat kemarin BMRI ditutup turun 1% lebih ke harga 7.325. Bisa kita perhatikan di grafik. Sebelumnya BMRI sempat rebound dan berhasil menembus resisten di EMA 150 dan mulai naik sampai mendekati harga 7.750. Setelah mendekati harga ini, 3 hari kemudian saham ini mulai turun tajam. Dan saat ini berada tepat di garis EMA 50. Garis EMA jadi saat ini sudah mulai berpotongan dan mengarah ke bawah. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat bandar sudah mulai mendistribusikan saham ini. Sedangkan asing 3 hari terakhir ini sudah mulai mendistribusikan dengan jumlah yang sangat besar. Dari data yang ada sebenarnya BMRI masih berpeluang untuk turun menuju support di EMA 150 di sekitar harga 7.230. Jika support ini gagal bertahan, maka BMRI akan turun kembali menuju support kuatnya di harga 6.700 sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini di harga bawah, sudah boleh take profit apabila support di EMA 150 gagal bertahan. Dan untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, sebaiknya tunggu di sekitar garis support ya. Saat terkonfirmasi adanya rebound saat menyentuh atau mendekati garis support di EMA 150, teman-teman bisa beli dan take profit saat mendekati harga 7.700. Saat ini amati dulu saham BMRI karena masih berpeluang untuk turun. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham BBRI. Hari Jumat kemarin BBRI ditutup naik 0,23% ke harga 4.310. Bisa kita perhatikan di grafik. Saat ini BMRI bergerak sideways. Setelah sebelumnya mulai uptrend. Bisa kita lihat di sini. Ini sudah mulai bergerak sideways. Sebelumnya uptrend. Sekarang kita coba lihat garis MACD juga sudah bergerak sideways. Dari broker summary bisa kita lihat bandar melakukan sedikit distribusi pada perdagangan Jumat kemarin. Sedangkan asing terlihat melakukan distribusi dengan jumlah besar. Setelah hampir 1 bulan terakhir ini terus mengakumulasi saham ini dengan jumlah besar. Jadi teman-teman sudah mesti waspada karena asing sudah terlihat melakukan distribusi. Dari data yang ada saya melihat BMRI masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan minggu depan. Tapi untuk teman-teman yang sudah mempunyai sahamnya di harga bawah, teman-teman mesti waspada apabila asing sudah mulai terus mendistribusikan saham ini. Jadi teman-teman sudah harus siap-siap untuk take profit. Dan selama saham ini belum turun menyentuh harga 4.000, saham ini masih sangat uptrend untuk jangka menengah. Jadi saham ini masih sangat layak untuk di hold. Dan untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, sebaiknya jangan membeli di harga sekarang. Tunggu saham ini pullback di sekitar harga 4.100 baru mulai entry. Atau untuk lebih amannya tunggu dia kembali ke harga 4.000. Baru beli dan take profit sekitar harga 4.400 sampai 4.500. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman.
Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.